Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, setelah setahun lebih saya mengikuti perjalanan kasus tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, saya sama sekali sampai saat ini belum pernah mendapatkan para penuduh itu menampilkan sebuah bukti yang valid. Sama sekali tidak. Bahkan data pun mereka tidak memilikinya. Yang mereka miliki selama ini hanyalah asumsi-asumsi mereka sendiri, tafsir-tafsir liar mereka sendiri. Ini tentunya yang membuat mereka sampai saat ini menjadi ketakutan kalau perkara ini nanti lanjut ke persidangan. Makanya mereka bikin berbagai manuver untuk mencoba membeli waktu atau buying time supaya kasus ini tidak berlanjut ke persidangan. Ya memang sejak awal mereka sama sekali tidak memiliki bukti apapun. Itu sudah jelas sekali. Coba para viewer konten saya dari kalangan pendukung penuduh ijazah palsu, sebutkan saja satu bukti yang dimiliki oleh mereka. Sama sekali tidak pernah ada. Saya jamin itu tidak pernah ada. Di sidang CLS kemarin mereka seolah-olah menampilkan sebuah bukti sampel ijazah sebagai pembanding. Namun lagi-lagi itu pun sangat diragukan. Karena seperti yang sudah saya katakan, itu adalah milik seorang yang sudah meninggal jauh-jauh hari. Dan itu hanya dipakai oleh adiknya untuk bersaksi di sidang CLS. Dan itu pun sangat tidak meyakinkan karena dikatakan materinya 500 dan ada hologramnya. Sesuatu yang tidak ada pada ijazah Fakultas Kehutanan pada tahun 1985. Lainnya, mereka hanya memakai asumsi-asumsi. Bahkan asumsi itu pun seringkali bisa dipatahkan dari diri mereka sendiri. Sebutlah misalkan trio RRT pada waktu itu mereka menuduh skripsi Jokowi adalah skripsi abal-abal karena tidak ada tanda tangan dosennya. Di lain hari saya menemukan bahwa tesis milik gerombolan mereka, yaitu Refli Harun, ternyata juga tidak memiliki tanda tangan dosen. Ada lagi misalkan belakangan ini gerombolan mereka yang bergerak di sektor KIP, Komisi Informasi Pusat, mereka mendapatkan data dari KPU, misalkan salinan ijazah legalisiran Jokowi tidak ada tanggalnya. Ternyata milik Roy Suryo pun demikian pula. Salinan ijazah legalisirannya tidak ada tanggalnya. Banyak lagi hal yang mereka cuma bermodalkan asumsi dan bisa dipatahkan dari diri mereka sendiri. Tidak perlu kita bersusah payah. Ini juga saya dapati asumsi mereka yang sudah lama sekali, yaitu mereka selalu mempersoalkan di mana Jokowi pada waktu mudanya, terutama pada beberapa foto waktu muda, itu pakai kacamata. Tapi kemudian Jokowi kekinian sudah tidak pakai kacamata. Lalu mereka berasumsi bahwa itu adalah dua individu yang berbeda. Jadi foto di ijazah Jokowi yang berkacamata itu diasumsikan mereka sebagai orang yang lain, bukan Joko Widodo yang bekas mantan Presiden RI ke-7. Nah, ini asumsi-asumsi ini kalau disampaikan oleh mereka kepada para pendukungnya, kemudian diamplifikasi ke media sosial, maka yang terjadi adalah hoax yang diterima mentah-mentah oleh para warga yang tidak mampu berpikir jernih. Artinya mereka terjebak pada era post-truth ya. Sesuatu kesalahan itu lebih dipercaya dari sebuah fakta. Ini juga terjadi ketika mereka sangat bersikukuh hal masalah kacamata yang saya sampaikan tadi. Ternyata apa? Lagi-lagi dari lingkungan mereka sendiri bisa mematahkan asumsi mereka bahwa pada waktu Jokowi muda pakai kacamata, kemudian setelah tua tidak pakai kacamata, itu dijadikan sebagai dalih bahwa ada dua individu Jokowi, seolah-olah seperti itu, bahwa yang diijazah itu adalah Jokowi yang lain dan
Jokowi kekinian yang tidak pakai kacamata yang menjadi presiden ke-7 itu adalah Jokowi yang lain. Ada baiknya saya putarkan bagaimana salah satu orang dari gerombolan mereka masih berpegang teguh pada asumsi antara waktu muda pakai kacamata, kemudian waktu tua tidak pakai kacamata, dan kemudian itu dipatahkan oleh lingkungan internal mereka sendiri, circle mereka sendiri. Karena saya mau ini, ada satu hal yang mungkin jarang dibicarakan orang tentang kacamata. Ya, kacamata. Tidak pernah jadi seorang berkacamata tiba-tiba sembuh sendiri, itu tidak ada. Sekarang memang ada operasi lasik untuk dari minus menjadi 0 gitu kan. Nah, kan termul itu sering bilang Pak Jokowi itu negarawan. Kalau dia negarawan, harusnya dia bersedia. Apakah betul kacamata dilepas itu karena sembuh sendiri atau dilakukan operasi? Ya, dia harus ngaku itu gitu kalau dia negarawan. Tapi kok saya melihat tidak ada sifat negarawan, bahkan mempersulit situasi jadi gaduh. Itu yang saya terus terang prihatin, Bang Refli. Jadi saran sederhana sebetulnya. Itu dari kacamata aja kita sudah bisa kita perdalam itu sebetulnya. Tidak ada orang berkacamata sembuh sendiri, itu tidak. Saya berkacamata mulai SMP. Dan saya tidak melakukan operasi, ya tetap aja berkacamata, bahkan tambah. Itulah obrolan dari Dr. Zulkifli, lulusan UNER. Dia seolah-olah adalah bentuk laki-laki dari Tifa. Sama-sama dokter tapi juga sama-sama tidak memiliki kompetensi apapun, tapi menuduh ijazah palsu dari mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Plek-ketiplek dengan Tifa itu sebetulnya. Cuman Tifa itu konon kabarnya dari UGM, sedangkan Zulkifli ini adalah dokter lulusan UNER. Tapi ya masalah kengawurannya sudah sama, 11-12. Tadi Zulkifli ini juga lagi-lagi mengatakan bahwa tidak mungkin orang yang dulunya pakai kacamata kemudian setelah tua atau beranjak dewasa kemudian tidak pakai kacamata, itu katanya tidak mungkin. Bahkan Zulkifli ini pun beberapa waktu yang lalu sudah bikin orang tercengang, bikin orang geleng-geleng kepala karena menuduh bahwa Jokowi yang jadi presiden itu sebetulnya adalah seorang kloningan. Baiklah, kita bahas apa yang disampaikan oleh Zulkifli tadi. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa mereka itu hanyalah berbekal asumsi, dan asumsi itu pun tidak perlu kita repot-repot untuk menyanggahnya atau membantahnya. Kadangkala kita hanya cukup duduk manis dan itu akan terbantahkan dari circle mereka sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Tadi Zulkifli mengatakan bahwa tidak mungkin waktu muda berkacamata, setelah tua tidak berkacamata. Saya tidak perlu mencari referensi atau mencari bahan lainnya. Cukup dari orang sebelah dari Zulkifli itu sendiri yang akan membantahnya. Akan saya putarkan video berikut ini. Karena saya almarhumah kakak perempuan saya dulu pernah berkacamata dan kemudian tidak pernah berkacamata lagi. Walaupun memang itu bisa ya, Bang. Ya saya nggak tahu, tapi dia pernah begitu. Tapi memang tidak tinggi plus. Nah, jadi tidak perlu kita susah-susah untuk menyanggahnya. Tidak perlu kita cari referensi, tidak perlu kita cari testimoni orang. Cukup dari circle mereka sendiri. Tadi Refli jelas-jelas menyanggah sendiri apa yang diasumsikan oleh Dr. Zulkifli. Refli mengatakan bahwa almarhum kakaknya itu dulu waktu mudanya pakai kacamata, kemudian tidak pakai kacamata. Nah, ini sudah jelas. Jadi teman-teman hendaknya juga mengingat-ingat hal-hal seperti ini ya. Karena kontra narasi tidak hanya dilakukan oleh kita, tapi teman-teman juga bisa mengingat apa yang kita sampaikan di media sosial. Gunanya untuk mengedukasi masyarakat, syukur-syukur bisa melakukan kontra narasi kecil-kecilan. Misalkan di warung atau di sembarang tempat teman-teman menjumpai perbincangan seperti itu. Cukup hal-hal seperti yang saya sampaikan di video ini digunakan sebagai referensi. Misalkan teman-teman dalam sebuah perjumpaan dengan orang, mereka mempersoalkan Jokowi itu waktu mudanya pakai kacamata, tapi setelah tua kok tidak pakai kacamata. Itu kan tidak logis. Makanya itu yang diijazah itu pasti bukan Jokowi yang jadi presiden. Cukup teman-teman ingat omongan Refli tadi bahwa kakak Refli pun
mengalami hal yang demikian waktu muda pakai kacamata, tapi setelah tua tidak pakai kacamata. Jadi ini wajib kita simpan dalam ingatan kita untuk suatu saat kita gunakan, baik untuk melakukan kontra-narasi maupun melakukan edukasi ke masyarakat, sehingga pelan-pelan kita akan membersihkan lingkungan digital kita dari hoax, dari asumsi liar, dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, dan juga ujaran kebencian. Mudah-mudahan video singkat saya kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.